الله ما شاء الله لا يصرف الشوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan fikih ibadah dari kitab Fiqh Manhaji, dan kita sampai di mubtilatus shalah atau hal-hal yang membatalkan salat. Maka sholat akan batal kalau orang yang sholat melakukan salah satu dari beberapa perkara di bawah ini. Yang kemarin kita sebutkan ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah al-kalamul amad, itu bicara dengan sengaja. Maksudnya adalah pembicaraan atau kata-kata selain Al-Quran, zikir dan doa. Sebagaimana dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala kunna natakallamu fi sholati yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Dahulu kami sholat itu sambil berbicara, ya. Jadi salah seorang di antara kami berbicara kepada saudaranya untuk satu keperluan, sehingga kemudian turunlah ayat hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata-kata wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah atau sholatlah untuk Allah qanitin dengan qunut, artinya tenang, tunduk, ya. Nah, diperintah untuk diam di dalam sholat, qaniti, tenang, khusyuk, ya, tunduk. Nah, kemudian dalam riwayat Muslim dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa qad sammaitu 'aqisan fi sholati inna hadhihi shalah la yusluhu fi syai'in min kalamin nas innama huwa tasbih at-takbir wa qira'atul Qur'an. Nah, dalam hadis yang lain ada seorang sahabat yang namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Jadi Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini dia melakukan namanya tasmitul aqis, ya. Mengucapkan alhamdulillah kepada orang yang bersin. Ada yang bersin dan diucapkan alhamdulillah. Kata Nabi SAW, sungguhnya sholat ini tidak boleh ada ucapan atau suatu ucapan apapun dari omongan orang, ya, kecuali apa? Di dalamnya tasbih, ya. Tasbih itu ya ketika sujud, ketika rukuk, takbir, ketika berpindah gerakan, dan juga bacaan Quran, ya, ketika berdiri setelah Fatihah atau sebelum, atau ya baca Fatihah itu sendiri adalah bacaan Quran. Nah, lalu kemudian omongan seperti apa yang dianggap membatalkan itu? Nah, yang dianggap membatalkan sholat itu pembicaraan yang terdiri dari 2 huruf minimal, artinya ada mengandung kata
makna ya dari omongan itu. Nah, ada dua huruf, walaupun misalnya dua huruf ini yang penting bunyi huruf ya, bunyi huruf walaupun tidak ada maknanya, bunyi huruf. Nah, kalau dehem itu ya dehem gatal tenggorokan ya itu bukan omongan ya, tidak ada bunyi hurufnya. Gitu ya. Yang bunyi huruf itu keluar dari mana? Dari lisan. Aduh, misalnya. Gitu ya. Nah, atau kalau dalam bahasa Arab itu walaupun satu huruf tapi ada maknanya, ya itu juga dalam bahasa Arab itu. Nah, itu dua huruf, lam dan alif. Nah, ada satu huruf ti, misalnya ti, artinya jagalah, peliharalah, ya, ti. Atau i, nah i itu dari kata wa'ayai, artinya sadarlah, ya. Nah, sadarlah. Ada fi itu fi huruf fa kasrah, ya. Itu dari kata wafaya fi, tepatilah, ya. Nah itu kalau ada kata-kata itu terucap, ya kan? Nah, walaupun satu huruf, karena dia bermakna dalam bahasa Arab itu dianggap membatalkan sholat. Nah, tentu kalau tidak lupa, ya kalau lupa atau tidak tahu hukumnya, ya belum belajar fikih misalnya, baru masuk Islam, ya kan? Yu'fa an sayyi, jadi itu dimaafkan. Kalau dia lupa, ya, kalau dia lupa. Nah, tentu lupanya itu di sini al-mu'allif rahimahullah, penulis kitab ini mengatakan malam yasin an sitti kalimat. Ya, dia boleh lupa atau dia tidak tahu ya, tentang hukumnya, artinya tidak membatalkan sholat. Tapi syaratnya tidak boleh lebih dari 6 kata. Maksudnya ya, kalau lebih dari 6 kata ya ngobrol gitu ya. Nah, itu dianggap membatalkan. Jadi ketentuan lupa atau dia tidak tahunya, ya ada batasannya. Nah, kemudian yang kedua al-fi'lul katsir, seperti yang kemarin sempat dijelaskan. Al-fi'lul katsir itu banyak gerakan, ya, banyak selain gerakan sholat ya. Al-fi'lul mukhalif itu perbuatan yang tidak sesuai dengan af'alus sholat, dengan perbuatan sholat. Syaratnya apa? Syaratnya itu banyak dan berturut-turut, karena itu bertentangan dengan aturan sholat. Ketentuan banyaknya, ya, yaitu kembali kepada uruf. Ketentuan banyaknya itu kalau Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i ketentuannya itu 3 kali, ya. Tapi ini tentu dikembalikan juga kepada uruf dan kebiasaan. Nah, ketentuan berturut-turut itu juga dikembalikan kepada uruf. Kembalikan kepada uruf. Jadi dianggap al-fi'lul katsir itu kalau yang ringan-ringan itu seperti apa berarti? Nah, kalau ya ada misalnya orang dia pakai topi ketika sholat, ya kan? Topi yang ada moncongnya tuh. Pas mau ruku' sujud, dia lepas itu topi. Nah, itu kira-kira al-fi'lul yasir. Itu yang kategorinya tidak banyak. Dilepas ditaruh. Atau misalnya pakai kacamata, ya Pak? Pakai kacamata ketika sujud, dilepas kemudian diletakkan. Kalau gendong anak gimana? Gendong anak gimana? Ya itu tergantung kebiasaan juga itu. Nah, kalau kita biasa nggak biasa. Ya di sebagian atau di banyak tempat itu biasa. Jadi gendong anak itu juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gendong anak, misalnya terus mau sujud ditaruh,
ya kan? Atau mau rukuk ditaruh dulu, ya kan? Dengan nanti berdiri diangkat lagi, ya anaknya. Itu kan kalau dihitung ya banyak gerakan itu. Cuma itu dianggap sebagai al-fi'lul yasir, ya kan? Berdasarkan urf, berdasarkan kebiasaan. Ya. Nah, jadi ya tentu ini dikembalikan lagi kepada urf, nih, kebiasaan di tempat itu gimana. Nah, kalau misalnya dianggap di tempat itu ya itu banyak gerak misalnya, ya, dianggapnya banyak gerak. Jadi memang ada beberapa hukum itu dikembalikan kepada urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selama urf itu tentu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, ya. Nah, begitu juga dengan berturut-turut, ya kan. Nah, beberapa misalnya keterangan yang dituliskan, ya, misalnya Imam Nawawi dalam Al-Majmu', ya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi itu menuliskan Anal fi'l alladhi laysa min jinsi shalah kana katsiran abtalaha bila khilaf. Bahwa perbuatan yang ya alladhi laysa min jinsi shalah yang tidak termasuk gerakan salat itu kalau dia banyak maka dia bisa membatalkan salat. Bila khilaf artinya tanpa ada perbedaan pandangan di antara ulama. Jadi ya kalau itu banyak ya semua ulama sepakat bahwa itu membatalkan sholat. Wa in kana qalilan, kalau dia sedikit lam yabtulha bila khilaf. Nah, kalau sedikit itu tidak membatalkan sholat dan itu bila khilaf tidak ada perbedaan juga di kalangan ulama tentang itu. Ya. Nah, kemudian Imam Nawawi di sini dijelaskan summa qala an sahih dhabitil katsir al-mubtil. Lalu bagaimana menjelaskan tentang banyak ketentuan perbuatan yang banyak itu atau gerakan yang banyak itu yang bisa membatalkan sholat, ya. Nah, beliau mengatakan Ar-Rabi' wa huwa sahih al-masyhur bihi qat'a al-musannif wal-jumhur anna ar-ruju' fihi ila al-'adah. Bahwa itu dikembalikan menurut jumhur ulama dikembalikan kepada kebiasaan. Fala yadurru ma ya'udduhu an-nas manilan kal isyara bi salam. Nah, maka itu tidak membahayakan sholat atau tidak membatalkan sholat, ya. Yang dianggap orang-orang itu sedikit, seperti al-isyarah bi raddis salam, ya, seperti memberikan isyarat untuk menjawab salam, misalnya ada salam, ya kan, dia memberikan isyarat, ya kan, misalnya dengan angkat tangan atau apa, sebagai isyarat itu menjawab salam. Terus mencopot sendal, ya, khal'in na'al, ya kan, mungkin ya dulu mah salatnya kan nyopot sendalnya dari sana, jadi di dekat. Ketika akan sholat, ya, khal'un na'am. Wa raf'il imamah, mengangkat imamah itu udeng-udeng, Pak. Udeng-udeng itu dipakai di atas kepala itu, ya, itu namanya imamah. Ya. Raf'ul imamah itu juga sesuatu yang biasa dipakai, ya, oleh para ulama. Wad'uha, ya, dan juga meletakkannya. Kalau kita peci, ya, Pak. Sekarang kan peci itu pakainya, ya, dipakai atau diletakkan. Waladsu thawbil khafif wa nas'ihi, dan menggunakan ya pakaian yang ringan dan juga melepaskannya. Apa kalau kita itu mungkin jas jaket gitu, ya. Gerah gitu, Pak. Jaket. Wa hamlu shaghir wa wad'ihi, dan membawa anak kecil, menggendong anak kecil dan meletakkannya, misalnya ketika sujud atau rukuk ditaruh. Wa daf'u marin, dan mencegah orang yang lewat di depan kita, ya. Wa tarkil busaq fi thawbihi, ya, membersihkan ludah atau semacam dahak di bajunya, ya, gitu. Dan yang sejenis. Nah, ini adatun nas, ini kebiasaan orang. Nah, bisa jadi di tempat yang lain berbeda kebiasaan itu, ya kan? Nah, maka kita temukan kalau misalnya kita nonton TV secara langsung itu, kalau dulu secara langsung itu, ya, apa namanya, sholat tarawih di Masjidil Haram, ya kan. Sekarang kita juga bisa lihat sih, Pak, di YouTube tuh udah bisa lihat, ya, live gitu, live. Kan kita lihat orang Arab tuh
gerak kalau sholat itu dia pas kemudian sorban diginiin lagi ya kan. Nah itu mungkin orang biasa gitu ya, dan itu bukan dianggap sebagai banyak gerak ya. Kecuali gerak yang memang tidak perlu, misalnya apa ya, kacamata misalnya dibersihin, dilap-lap, itu kan nggak perlu kan. Kalau misalnya benerin sorban atau apa ya itu kan memang ya benerin posisinya kan gitu ya. Kalau kipas gitu panas. Nah ini dikembalikan kepada uruf ini, ketentuannya banyak atau bukannya, atau berturut-turut atau tidaknya dikembalikan kepada uruf ya. Ya kalau misalnya orang-orang mengatakan ini, kata di sini dikutip Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin dalam satu rujukan yang dikutip di sini ya. Idzan yarji'u ila al-'urf. Jadi itu dikembalikan kepada urf. Fa idza qala an-nas, kalau orang-orang mengatakan hadza 'amalun yunafi shalah, kalau orang-orang mengatakan ini perbuatan yang menafikan salat atau membatalkan salat, bihaitsu man syahada hadzal rajul ya wa harakat yaqul innahu la yusalli, di mana orang-orang mengatakan ketika orang banyak bergerak ya, ini dia orang enggak salat ini. Artinya banyak gerak. Hina idzin yakunu mustaghfiran, maka itu dianggap banyak gerak. Adapun kalau orang-orang mengatakan amma idza qalu hadza yasir, ini ringan, ya fa innahu la yadur, itu tidak membatalkan salat. Ya. Nah, jadi itu dikembalikan kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau kita ya umumnya salatnya lebih tenang ya. Ya, lebih tidak banyak gerak. Pikirannya doang. Kalau pikirannya tidak membatalkan sholat, tidak khusyuk itu kan tidak membatalkan sholat ya. Pikirannya banyak gerak, kecuali sepanjang rakaat. Nah yang ketiga, mulaqatu najasatin li thawbin aw badan. Ini badan kita atau baju terkena najis ya, maksudnya apa mulaqah itu? Al-mulaqah itu adalah antusiban najasa syai'an min huma, di mana najis itu mengenai ya sesuatu dari baju atau dari badan kita. Lalu summa la yubadiru shol ila ilqa'ihi, lalu tidak segera dibuang ya oleh orang yang sholat ini dari baju atau badannya. Jadi dibiarin aja. Nah itu namanya mulaqatun najasa. Kalau begitu kondisinya dibiarin saja, maka itu membatalkan sholat. Ya, kenapa? Ya karena itu ada sesuatu yang menafikan syarat sahnya sholat. Yaitu apa? Sucinya badan dan baju dari najis. Nah, kalau terkena najis, misalnya ya ada angin, misalnya ada kotoran cicak misalnya. Nah, terkena baju ataupun badan ya terus dibuang ya, dibuang itu dengan tangan ya, langsung gitu ya, dari badan atau dari baju kita, walaupun itu basah ya, walaupun itu kering ya. Ya, jadi saya tadi salah baca, kirain wa in kana. Kalau wa in kana itu ya walaupun dia, tapi di sini bi an kana ya bisa, artinya syaratnya adalah najis itu yang mengenai badan atau dari baju itu adalah kering. Ya bisa kering ya. Nah, kalau kering itu seperti kalau yang cicak basah ya. Basah ya. Baru ya. Kalau baru, kecuali teh cicak udah lama. Nah, teh cicak misalnya jatuh dari atas misalnya, itu udah lama, bukan seger ya. Lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal. Jadi maksudnya kalau kena najis ya, kering dibuang itu ya, itu tidak membatalkan sholat. Nah, kalau basah ya, kalau basah karena memang ada sesuatu yang nempel gitu, nah itu harus dibersihkan dulu ya.
Jadi artinya dia harus bersihkan dulu. Ya, kalau kita tahu, kalau nggak tahu kan ya beda lagi. Nah, harus dibersihkan ya, dengan air ya. Seperti najis itu bersihkan ya. Kalau taunya setelah sholat itu gimana tuh? Tahunya setelah sholat. Ya, diulang nggak sholatnya gitu? Gimana itu? Ya kalau kita kembalikan berarti ada sesuatu syarat yang tidak dipenuhi di situ, ya, bersih dari najis. Kotoran cicak itu termasuk najis ya? Kotoran cicak. Nah, najis apa enggak? Hah? Kotoran yang tidak najis itu apa? Kotoran binatang. Kotoran binatang yang dimakan. Bisa dimakan. Kotoran binatang yang tidak bisa dimakan, ya, yaitu najis. Kotoran ayam itu najis enggak? Najis. Enggak najis itu. Enggak najis. Hah? Najis enggak? Enggak bisa dimakan. Ya. Nah, Ya, itu khilaf. Ya, jadi memang kotoran binatang yang kotoran binatang yang bisa dimakan itu tidak najis. Menurut sebagian ulama, kalau yang tidak dimakan itu najis. Kotoran babi jelas ya. Nah, jadi coba kotoran cicak. Kotoran cicak berarti nggak najis. Doyan Cicak kan tuh? Karena kita kan kayak apanya kita dengan manusia. karena cicak kenapa? Dekat dengan manusia. Nah, jadi memang kotoran binatang yang tidak yang bisa dimakan itu kan khilaf. Ya, ada ulama yang menganggapnya tidak najis, ada yang najis. Tapi kalau jumhur ulama ya itu Syafi'i, Maliki dan juga Oh, najis ya, repot. Hambali, semua kotoran hewan itu adalah najis. Ya, termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya. Nah, kalau Hanafi itu ya suci. Hanafi itu seperti kotoran ayam gitu. Kotoran ikan nggak dibuang ya di pasar. Nah itu beda lagi, ikan kan beda. Ikan mah bangkainya juga halal dimakan kan? Betul nggak? Kalau ikan ya bangkainya juga halal dimakan. Bahkan kotorannya dibikin nasi goreng kalau di kampung. Betul nggak? Kotoran bandeng gitu. Ya. Kalau nggak mabok ya nggak apa-apa. Jadi ya. Nah kalau yang tidak halal dimakan semua ulama menganggap itu najis. Ada yang fa'innahu minat tawafin wa tawafat, itu sesuatu yang tawafin itu yang tawafin wa tawafat itu yang dekat atau yang sekeliling sering muter-muterin gitu ya orang. Itu seperti apa tawafin wa tawafat itu? Kucing. Kucing. Tapi baunya aja udah kayak gitu kucing. Kalau belum disebutin masuk Kita lihat tawafin wa tawafat. Kalau kucing, ya itu termasuk tawafin wa tawafat. Iya banyak Iya, kucing. banyak kucing di sini tak? di kewanin tidur segala itu. Kan kucing ya. Saya lihat hadisnya ya, fa innahu minat tawafin. Inna alaysat binajis, innama hiya minat tawafin alaikum wa tawafat. Ini mengomentari kucing nih. Sungguhnya kucing itu tidak najis, dia termasuk dari yang sering berkeliling
Jadi maksudnya kucingnya ya, bukan kotorannya ya. bukan kotorannya. Ya. Jadi kucing itu suci, ya kan? Tapi kotorannya najis. Kalau ketimnya Ya najis lah. Jadi yang dianggap yang terutama kucing itu bisa air liurnya ya. Misalnya kalau ngejilat, dia ngejilat-jilat misalnya air bejana yang diingin digunakan untuk wudu misalnya. Dijilat-jilat sama kucing, ya itu tidak najis. Ya. Jadi itu boleh dipakai. Atau wadah yang dijilat-jilat sama kucing yang najis. kucingnya bisa makan tikus kan? Itulah. Jadi kita nggak perlu nanya ke kucingnya. Kucing dulu makannya tikus. Ya, jadi Bulat tuh karu-karuan. ya kecuali terlihat di mulutnya ada kotoran misalnya, ada darah misalnya di mulutnya bekas makan tikus kelihatan masih itu. Nah itu terus misalnya dia jilat-jilat air atau minum air di bejana, terus kelihatan itu darahnya ada di situ ya, itu kan jelasnya. Itu kalau tahu. Ya jadi seperti tadi ya berarti kotoran-kotoran binatang yang tidak dimakan atau tidak halal dimakan itu semua ulama mengatakan najis. Adapun kotoran yang halal dimakan menurut jumhur, arti mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali itu mengatakan tetap najis seperti kotoran ayam, ya, bebek, ya kan. Kotoran bebek itu kan sekali ini terutama itu yang entok ya, banyak. Enggak bisa bayangin. Itu pernah motong entok nggak? Sering ya. Enak itu, enak sih. Entok itu kalau dipotong ya itu terbang lagi nih Pak. Mimin tuh sering. Kita potong sebelumnya, nah itu bisa terbang lagi Pak. Jadi kayak rawa rontek dia. Ya, saya di kampung dulu, itu kalau lebaran tuh motong entok. Apalagi soang juga sama tuh ya. Baik, jadi itu ya. Kalau kering ya tidak membatalkan sholat. Ya, asalkan langsung dibersihkan, gitu. Langsung dibersihkan. Yang keempat, inkishaf syai'in minal aurah. Terbukanya aurat. Nah tentu batasan aurat ini kan kalau bagi wanita ya di dalam sholat itu sudah jelas, laki-laki juga jelas. Nah, dan itu sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Sujud ini. Nggak sengaja keangkat misalnya, tapi segera ditutup misalnya kan kasusnya. Jangan sempatnya kelihatan. Ya, terbuka gitu. Kaosnya pendek. Nggak sengaja, ya kan? Nah, dan dia sadar, ya kan sadar terus langsung ditutup lagi, ya. Isis. Nah, itu tidak batal. Kalau tidak segera ditutup langsung, itu bisa batal. Kalau nggak sadar, nggak sadar. Nggak sadar apa nggak mau sadar? Biasanya kalau kebuka ini terasa kok adem gitu. Sudah. Apalagi celananya separuh. Berulang. Ya dia masa nggak sadar, apalagi berulang, ya kan dia. Ya makanya itu segera. Kadang-kadang orang begitu mungkin nggak paham bisa jadi, ya kan. Pantatnya gede kan? Suka di beberapa masjid suka ada disediain itu ya, Rompi. baju panjang gitu ya, biar nutupin belakang. Ya. Ya, itu terbukanya aurat ya dengan sengaja. Nah, kalau tidak sengaja harus segera, dan dia tahu harus segera ya ditutup. Itu nggak apa-apa, tidak batal. Walaupun sempat terbuka auratnya ya. Kalau di, Nah, berarti tapi- kalau berulang ya sengaja ya. Ya kalau Gitu berulang aja. mah ya itu kan mungkin Enggak tahu. nggak tahu atau bisa jadi nggak mau tahu ya, atau nggak sadar. Ya. Nggak tahu kalau nggak tahu gimana? Nggak ada ilmunya berarti. Hah? Ya, makanya pentingnya ilmu gimana? Tadi menembak yang pertama mengenai sholat. Sholat tadi kan
pada saat sebelum mulai sholat atau sesudah dalam perjalanan sistem gerakan sholat? Di dalam sholat itu kalau mau meludah, kalau ada sesuatu yang mengganggu misalnya, ya meludahnya ke kiri. Nah kan kalau kita di masjid kita makan bersih ya. Ya kalau dulu memang masjid itu kan tidak berkeramik tanah gitu. Jadi kalau mau meludah itu boleh sebetulnya meludah itu ke kiri, ya kan? Itu tuh asal nggak ada orang tuh. Ada orang gitu. Dia paling kiri berarti. Nah kalau ada sesuatu yang mengganggu begitu meludah ya bisa, misalnya ada sesuatu tisu atau apa ya bisa aja Pak, ya dibuat ke tisu itu terus digantungin lagi. Nah itu ya seperti itu ya, mungkin juga bagian gerakan yang ya itu ringan ya. Jadi memang ada keperluan juga, misalnya ada dahak kan gitu ya, dahak yang nyangkut gitu ya, nah dia ditelan Ada selilit nggak bisa. Sisa selilit. Itu nanti ada selilit yang makanan maksudnya. Iya. Itu nanti ada di yang berikutnya tuh makan termasuk ini yang yang kelima tuh ya, makan dan minum. Makan dan minum di dalam sholat ya. Nah batasannya bagaimana ya? Disengaja makan minum. Yuqadri min at-ta'ami wa syurbi mahma kana qalilan, sengaja makan minum walaupun sedikit. Jadi misalnya tegukan satu tegukan gitu. Ya, lagi sholat ya nggak boleh. Ya. Nah kalau tidak sengaja ya yustaratu an yakuna katsiran fil 'urf. Kalau tidak disengaja ya syarat yang membatalkan itu kalau banyak ya. Tidak, walaupun tidak sengaja tapi banyak ya, yaitu secara uruf. Segimana kira-kira banyak itu? Sepiring. Nggak sengaja sepiring dimakan. Ya kuno, yaitu dianggap membatalkan sholat. Ya satu suapan aja Pak, itu kan banyak juga kan itu ya kan kalau lagi sholat. Jangan sepiring mah di luar sholat. Nah. Ya. Ada yang mengatakan kalau dalam kita lagi sholat, kita ada bahasa tadi sedikit ya, ada sisa makanan terus Ya. lepas itu tidak boleh ditelan kan? Karena bisa membatalkan. Ya itu di sini nih berikutnya nih. Nah kalau ada gimana, jadi kalau ada sisa-sisa makanan di gigi ya kan, nah kalau kana baina asnanihi baqaya min ta'amin la yablugh hadzal qarar fa bala'aha, lalu ditelan itu tadi yang jelek-jelek di gigi itu ya, ma'ariq duna qasdin la tabtul. Jadi tertelan itu sama air liur ya yang di dalam itu tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan sholat. Kalau sengaja ya berarti termasuk makan ya kan, karena sengaja. Kalau tidak, kecuali kalau tidak sengaja ya. Tidak bisa sayang. Timbang Ya selilit. tentu kalau ada seliter gitu ya dibuang lagi. Makanya sebelum sholat ya habis makan kita kumur. Nah kalau ada sisa makanan ya kan, ya memang kumur-kumur yang bersih lah. Nah kemudian termasuk yang batas membatalkan makanan yang membatalkan sholat itu malau kana fi famihi sakrah fadaba syai' minha fi famihi. Ya, kalau misalnya di mulutnya itu ada permen atau sesuatu yang manis, ya lalu di mulutnya itu kemudian ya mencair atau apa kalau permen itu yang meleleh lah di dalam mulut gitu ya. Nah itu fabalagha dzalika daum, itu termasuk membatalkan ya kan. Jadi sesuatu yang manis lah lalu larut di mulut ya kan, larut di mulut, nah, lalu tertelan itu rasa manis itu, nah itu dianggap membatalkan sholat. Makanya tentu ya sebelum sholat ya kalau habis makan ya kita kumur-kumur sikat gigi, makan bagus kan ya, karena sebelum makan itu sebelum sholat itu ya bersiwak dulu sunnahnya ya. Kenapa sunnah Nabi itu siwak? Karena menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut ya. Termasuk juga menghilangkan manis-manis
Nah, jadi rasa-rasa yang ada di situ. Nah, kemudian al-hadatsu qabla taslimatil ula. Nah, ini ngomong ya. Bukan ngomong, maksudnya hadas ya. Dan tahadus. Hadas itu ya hadas apa? Hadas apa namanya? Kecil lah, hadas kecil maksudnya. Besar ya. Sebelum taslimatul ula, sebelum apa? Salam yang pertama. La farqa baina an yakuna dzalika 'amdan aw sahwan, itu tidak ada beda apakah hadas itu ya sengaja ataupun lupa li fuqdan syart min syurutis shalah wa taharah min al-hadath. Karena apa? Karena hilangnya syarat sah salat yaitu suci dari hadas. Ya, kecil ataupun besar. Ya, qabla tamam arkaniha, sebelum sempurna rukunnya. Kenapa salam pertama? Karena yang rukun itu adalah salam pertama. Nah, kalau setelah salam pertama dia hadas, misalnya kentut, ya, sah nggak sholatnya? Sah, karena rukunnya sudah sempurna, walaupun dia belum salam kedua. Ya, salam kedua sunnah. Kebiasaan. Assalamualaikum, yang satunya bunyi. Gitu ya. Ada kejadian gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan itu ijma ya, ijma di kalangan kaum muslimin, jadi ijma ulama. Artinya apa? Kalau dia hadasnya itu setelah salam pertama, itu tidak membatalkan sholat. Itu ijma ulama, tidak membatalkan sholat. Nah, kalau setelah salam kedua, sebelum salam pertama, itu membatalkan sholat. Sebelum salam pertama. Yang berikutnya yang ketujuh, at-tanahnuh wad-dhahik, wal buka, ya, tertawa, nangis, wal anin, in dhahara bi kullin min dzalika harfan. Al anin itu merintih ya, merintih sakit gitu. Kalau itu ada tanah ini kalau itu terdiri dari dua huruf ya. Fadhabi li hadhil umur al-arba'at as-salat yadhhar fihi harfan. Jadi ketentuannya sama tadi seperti omongan ya, itu nampak dari lisannya atau dari mulutnya itu dua huruf minimal. Wa in lam yakuna mafhumain, walaupun itu tidak difahami ya. Amma in kana qalilan, adapun kalau ya, sedikit ya, bihaitsu la yasma' fihi illa harfun wahid, di mana hanya terdengar misalnya satu huruf saja, aw lam yadhhar fihi ayyu harfin lam tabtul, atau tidak tampak itu terdengar huruf, maka tidak membatalkan sholat. Nah, bisa. Hadza idza lam yakun maghluban 'ala amri bi ta'ammad dzalika idza talaba 'alifan bi an fajahu su'al. Jadi namanya berdehem tadi itu ya, dehemnya misalnya ya ada batuk gitu, atau ghalaba 'alaihi ad-dhahik, ya, atau dia apa? Ghalaba itu dia nggak bisa nahan tawa gitu ya, nggak bisa nahan tawa. Ya. Lam tabtul sholat. Ada orang nggak bisa nahan tawa. Melihat yang tadi. Nggak bisa, dia nggak bisa nahan tawa itu, ya, itu tidak batal sholatnya, ya. Dia dengan smart depannya. Jadi kalau misalnya dehemnya itu karena apa? Tanahnu itu tadi dehem ya. Dehemnya itu karena ada batuk ya. Tapi kalau sering dehem nggak ada batuk, dehem aja itu. Bisa. Kalau ngasih kode imam itu gimana? Boleh. Nggak boleh sunat itu. Ngasih kode. Kode imam ya. Imamnya salah, mestinya salah. Enggak, maksudnya Kelamaan. Nggak boleh dong. Sholat kayak main bola. Kalau senyum gimana senyum? Kan tadi tertawa tuh. Tertawa kan kalau
menahan. Nah kalau senyum Nggak ada ya suaranya. tidak batal Nggak sholat. ada suaranya. Senyum aja. Dan Ya. kalau dalam rangkaian sholat Jumat sudah masuk mimbar, kan kadang banyak yang masih ngobrol sama sebelahan itu. Apakah itu tetap mendapatkan keutamaan dari sholat Jumat? Karena itu sudah masuk rangkaian sholat Jumat. Sementara ada larangan bila mimbar sudah masuk tidak boleh berbicara. Bila khotib maksudnya Ya. khotib sudah naik mimbar. Tambahan tidak Iya. boleh berbicara, tidak boleh bergerak, tapi keropak jalan gimana? Keropak jalan. Ya, waktu mimbar, khotbah. Ya, jadi kuncinya itu kan lagun, ya. Kata kuncinya adalah lagun. Nah, contohnya di situ apa? Nabi mencontohkan pada beberapa, misalnya man takallama faqad lahu, ya. La yatakallam wa man yatakallam faqad lahu, ya. Kalau ngomong berarti sudah melakukan lagun, artinya apa? Itu bisa mengurangi pahala Jumat, ya kan, mengurangi pahala Jumat. Nah, ada lagi hadis yang lain, man massal hasah faqad lahu. Barang siapa yang mengusap batu, ya kan? Dulu kan zaman batu akik tuh, sekarang nggak ada batu akik lagi. Ngusap-ngusap batu, ya, man massal hasah faqad lahu, itu termasuk lagun, bisa, ya, mengurangi pahala Jumat. Itu yang dilarang juga ketika Jumat. Nah, ketentuannya kapan itu, ya? Kalau dalam hadis memang idza sha'idal imamu, idza sha'idal khatibu 'alal mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, ya. Kalau khatib sudah naik mimbar, maka kita harus fokus kepada kalau ya fokus pada khatib. Tapi kalau gerakan, misalnya gerakan pindah shaf, ya kan, selama itu tentu tidak mengganggu, ya. Dan keropak itu, ya, keropak itu kalau dia tidak dirasa mengganggu, ya itu tidak bagian daripada lagun, kecuali misalnya memang mengganggu itu. Memang bagusnya keropak itu, ya, diputar itu sebelum khotib naik mimbar, ya. Memang bagusnya seperti itu. Oh ya, Yang mana belum ada. belum pada datang. Makanya di beberapa masjid itu ininya keliling tuh. Jadi ya sebelum masuk gitu, ya, waktu Jumat gitu, ya, pas gitu jamaah sudah lengkap semua, keliling. Biasanya begitu, keliling. Orangnya bawa gitu, ya, gitu, ya. Jadi intinya adalah apa? Lagun tadi, ya. Kata kuncinya adalah lagun. Apakah lagun itu? Nah, kalau Nabi mencontohkannya kan apa? Ngusap-ngusap batu itu bisa lagun kalau mengganggu fokus itu, ya kan? Mengganggu fokus. Bahkan kita memberi peringatan kepada orang, ya, supaya jangan ngomong, ya kamu jangan ngomong. Itu juga termasuk itu, ngasih peringatan kepada orang yang misalnya lagi ngobrol, tapi lagi khotib sedang di mimbar gitu, sedang khutbah apalagi, ya, itu pun bisa termasuk yang dilarang. Anak kecil itu. Itu lagun, ya. Jadi memang memberi peringatan pun, ya, itu termasuk lagun. Jadi gimana itu yang ngobrol tuh cara Kasih kode, kasih kode. ngasih kode lepas. Dilempar. Ya. Nah, jadi intinya adalah khutbah Jumat itu, ya. Nah, kalau yang tidur itu gimana itu? Sengaja mungkin, ya. Lebih-lebih. Nah, kecuali kalau nggak sengaja, ya. Nggak sengaja ngantuk berat gitu, ya, namanya nggak sengaja kan itu. Ngantuk berat nggak bisa nahan, ya. Kalau sengaja, ya kan, Dari rumah niat. pasang posisi dari rumah dia posisi. Nah, itu udah lihat tidur, ya. Allah alam bisawab. Ini sudah masuk Isya, ada waktu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup ngaji kita dengan alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.